Suara Serak 125. Novel audio 9 Sutra Matahari. 2121 hingga 1230. Penguasa Istana Dewa Surgawi menjadi Kaisar Surga. Ada 4 kaisar baru di 3000 dunia. Dunia utama yang legendaris mungkin muncul. Ye Tianfei hanya bisa mengerutkan kening setelah mendengarkan pesan Raja Suzaku, merasa sedikit tersentuh di hatinya. Saya pernah membunuh 3 klon penguasa Istana Dewa Surgawi. Dia pasti akan berurusan dengan saya setelah dia menjadi kaisar. Orang-orang dari Istana Samsara yang mengejarku sebelumnya keluar dari dunia utama. Sekarang dunia utama telah muncul, diperkirakan Istana Samsara akan mengirim orang untuk mengejarku lagi. Ditambah 3 kaisar surgawi Tianluo, Jinwu dan Yuyue. Saya punya cukup banyak musuh. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Nak, situasimu mungkin akan lebih sulit selanjutnya. Tuan Hun berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi pesan. Tuan Hun mahir dalam hal ruang dan waktu, dan dia dapat merasakan isi pesan yang dikirim oleh Raja Suzaku kepada Ye Tianfei. Ya, saya berada dalam situasi yang sangat sulit saat ini. Namun, tidak ada cara untuk melarikan diri dari hal ini. Kami hanya dapat memblokir mereka dengan tentare dan menutupinya dengan air dan tanah. Ye Tianfei mengangguk. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Apakah Anda akan kembali ke benua Hongmeng? Tanya Hun Tua. Hal terpenting bagi saya saat ini adalah meningkatkan kekuatan saya. Selama saya cukup kuat, saya tidak takut pada musuh manapun. Aku akan pergi ke makam pedang. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Ye Tianfei telah mendapatkan lokasi spesifik kuburan pedang dari seorang tetua paviliun Kaisar Pedang, tapi dia tidak pernah punya waktu untuk menjelajahinya. Sekarang Ye Tianfei berencana untuk pergi dan melihat-lihat. Awalnya, Ye Tianfei ingin kembali ke benua Hongmeng, tetapi sekarang Ye Tianfei berpikir bahwa dia memiliki begitu banyak musuh, dan kembali ke benua Hongmeng mungkin mempengaruhi kekuatan dan orang-orang yang terkait dengannya. Tianluo, Jinwu, Yuyue dan penguasa Istana Dewa Surgawi semuanya adalah Kaisar Surgawi. Mereka semua berkuasa dan memegang posisi tinggi. Selama mereka memberi perintah, tidak akan ada tempat bagi Ye Tianfei di seluruh 3000 dunia. Kemudian Ye Tianfei mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, Xiao Fei dan Raja Suzaku, dan meninggalkan alam Suzaku. Setelah meninggalkan alam burung Vermilion, Ye Tianfei menuju lokasi kuburan pedang. Ye Tianfei menemukan bahwa kehampaan 3000 dunia yang kacau jelas menjadi jauh lebih hidup. Sosok yang memancarkan aura tajam muncul satu demi satu, berjalan dalam kehampaan yang kacau. Orang-orang kuat ini semuanya menuju ke arah yang sama. Mereka mungkin akan melihat dunia yang tiba-tiba muncul. Menurutku dunia yang tiba-tiba muncul mungkin adalah dunia utama yang legendaris. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Ya, dunia itu kemungkinan besar adalah dunia utama. Aku akan pergi ke makam pedang dulu, lalu aku akan melihatnya setelah aku keluar dari makam pedang. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Kemudian, Ye Tianfei terus bergerak menuju lokasi kuburan pedang. Saat Ye Tianfei bergegas dalam kehampaan yang kacau. Sayang, wah, ada yang mencoba mencari tahu tentangmu. Kata lelaki tua itu tiba-tiba. Tidaklah mengherankan jika Tuan dari 3 Kaisar Langit Agung, Tuan Istana Dewa Surgawi, Istana Reinkarnasi di dunia utama, dan kekuatan besar ini semuanya mencoba menyimpulkan saya. Atau beberapa kekuatan dan pakar yang pernah bermusuhan dengan saya di masa lalu mungkin mencoba menyimpulkan saya. Jawab Ye Tianfei. Tidak, ahli deduksi yang mendeduksimu kali ini sangat pintar. Keterampilan deduksinya hampir yang terbaik di antara semua ahli deduksi yang pernah saya lihat di 3000 dunia. Nada suara Hun Lao agak serius. Oh, apakah ada ahli deduksi yang mendeduksi saya? Nah, dengan kata lain, itu pasti ahli deduksi yang dicari oleh 3 Kaisar Surgawi atau penguasa Istana Surgawi. Saya telah bertemu dengan ahli deduksi Istana Tianshan, dan sepertinya bukan dia. Berdasarkan perhitungan ini, mungkin ahli deduksi itulah yang dicari oleh 3 Kaisar Surgawi. Ketiga Kaisar Surgawi itu telah menjadi kaisar sejak lama dan telah mendominasi 3000 dunia. Mereka secara alami memiliki kemampuan untuk menemukan ahli deduksi paling kuat di antara 3000 dunia.
Ye Tianfei berpikir sejenak dan sudah menebak secara kasar. Apa yang akan terjadi akan terjadi. Saya tidak tahu bagaimana ketiga kaisar surgawi itu akan memperlakukan saya selanjutnya. Saya akan menunggu saja, kata Ye Tianfei sambil mensibir. Ye Tianfei sangat membenci ketiga kaisar. Bahkan jika mereka tidak datang untuk mencari Ye Tianfei tidak akan membiarkan mereka pergi. Nak, kamu benar-benar memprovokasi beberapa kaisar langit. Tidak ada yang akan percaya jika kamu memberitahuku. Terlebih lagi, Anda memprovokasi kaisar surga, dan sungguh suatu keajaiban bahwa Anda masih hidup sampai hari ini. Orang tua itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ngomong-ngomong, Nak, dengan kekuatan jiwamu saat ini, kamu bisa mencoba membuka segel pada lapisan sisa menara Tiandao. Saya tidak tahu apa lagi yang ditinggalkan kaisar hutan belantara kuno. Ini mungkin berguna bagi Anda. Tuan Hun tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. Ya, saatnya memecahkan sisa lapisan segel di menara Tiandao. Oke, saya akan memecahkan lapisan ke-6 sekarang. Hu Miao, kendalikan pesawat luar angkasa untuk bergerak maju. Ye Tianfei mengangguk, melambaikan tangannya, mengeluarkan pesawat luar angkasa, dan berkata bahwa Hu Miao sedang mengendalikan pesawat luar angkasa untuk terbang ke arah Jianfen. Ye Tianfei memasuki menara Pantom. Menara Tiandao muncul di depan Ye Tianfei. Ye Tianfei melepaskan kekuatan jiwanya, merasakannya di lantai 6 menara Chao Tiandao, dan mulai membuka segel di lantai 6. Tiga kaisar langit, saya telah menyimpulkan lokasi pasti Kaisar Ye Tian. Anda dapat mengirim orang untuk menanganinya. Di dunia kecil di mana lelaki tua buta itu hidup dalam pengasingan, lelaki tua buta itu mengeluarkan secarik batu giok dan mengirim pesan kepada tiga kaisar surgawi. Slip gioknya disempurnakan secara pribadi oleh Kaisar Tianluo dan dapat digunakan untuk mengirim pesan dengan cepat. Segera, ketiga kaisar surgawi menerima pesan dari orang tua buta itu dan mengirim sejumlah besar master setengah kaisar untuk menangani Ye Tianfei. Di antara kelompok master setengah kaisar ini, yang terlemah adalah setengah kaisar menengah, dan hampir setengahnya adalah setengah kaisar tingkat lanjut. Di antara mereka, setidaknya ada 50 kaisar setengah sempurna. Tiga kaisar surgawi telah terkenal sejak lama. Mereka memiliki prestise yang besar di antara 3.000 dunia dan dapat dengan mudah memobilisasi sebagian besar kekuatan dan ahli di 3.000 dunia. Selama tiga kaisar surgawi berbicara, siapa yang tidak patuh, siapa yang tidak mau mendengarkan. Selamat kepada Tuan Istana karena berhasil menerobos dan menjadi Kaisar Surga. Di markas besar Istana Tianshan, semua pejabat senior berdiri di depan pemilik istana dan berteriak serempak, semuanya sangat bersemangat. Penguasa Istana Tianshan menjadi Kaisar Surga. Sejak saat itu, status Istana Tianshan di 3.000 dunia pasti akan meningkat seiring arus dan meningkat pesat. Mereka, para pejabat senior Istana Surgawi, melakukan perjalanan di antara 3.000 dunia, dan diperkirakan tidak banyak orang yang berani memprovokasi mereka. Sudah waktunya Istana Tianshan kita keluar dari alam makam abadi dan berkembang di 3.000 dunia. Lewati perintah tersebut, dan mulai sekarang, kirim pasukan ke dunia lain untuk membangun benteng cabang. Istana Tianshan kita akan berkembang menjadi kekuatan super terkuat di antara 3.000 dunia. Penguasa Istana Tianshan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, perlahan mengamati pejabat senior Istana Tianshan, dan berbicara dengan tenang. Saya akan mematuhi keputusan Tuan Istana. Setelah mendengar kata-kata ketua istana, para pejabat senior Istana Tianshan menjadi semakin bersemangat dan berteriak serempak. Ngomong-ngomong, satu hal lagi. Kirimkan seseorang segera untuk melacak keberadaan Ye Tianfei. Aku ingin menyelesaikan rekening dengannya. Penyihir tua, lihat apakah kamu bisa menyimpulkan di mana Ye Tianfei sekarang. Penguasa Istana Tianshan berpikir sejenak dan menambahkan. Oke, jangan khawatir, Tuan Istana, saya akan menyimpulkannya sekarang. Penyihir tua itu segera mengangguk. Kamu Tianfei. Begitu mendengar nama Ye Tianfei, banyak pejabat senior Istana Tianshan diliputi kebencian, karena banyak tuan dan pasukan Istana Tianshan tewas di tangan Ye Tianfei. Sekarang penguasa Istana Tianshan telah menjadi Kaisar Surga, kekuatan dan pengaruh Istana Tianshan telah melonjak. Waktu untuk membalas dendam telah tiba. Tuan Istana, saya akan segera mengirim seseorang untuk melacak keberadaan Ye Tianfei.
Seorang penatua maju dan berkata, "Oke, begitu Anda mengetahui keberadaannya, segera beritahu saya. Saya ingin pergi dan menemuinya secara langsung." Penguasa istana Dewa Surgawi mengangguk. Memiliki 2 atau 3 klon yang dipotong oleh seorang junior, penguasa istana Dewa Surgawi benar-benar tidak dapat menelan perasaan ini. Juga, kita tidak hanya harus melacak keberadaan Ye Tianfei, tetapi juga menggunakan seluruh kekuatan kita untuk memburu dan menekan semua kekuatan dan makhluk yang berhubungan dengan Ye Tianfei. Mulai sekarang, tidak akan ada tempat baginya di 3000 dunia. Penguasa istana Tianchen berpikir sejenak dan kemudian menambahkan, "Tuan istana, saya mengerti." Penatua itu mengangguk dengan berat. Tetua ini bertanggung jawab mengejar Ye Tianfei sebelumnya. Banyak orang kepercayaan dan orang-orangnya tewas di tangan Ye Tianfei, dan beberapa murid tercinta juga dibunuh oleh Ye Tianfei, jadi dia sangat membenci Ye Tianfei. "Ye Tianfei, tunggu saja, kamu telah memprovokasi istana Tianchen kami, kematianmu telah tiba." Tetua itu berbalik dan pergi, bersiap mengatur operasi untuk melacak Ye Tianfei. Dia diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa dia memiliki niat membunuh yang tidak terbatas. Penguasa istana Tianchen menerobos dan menjadi kaisar surga, yang membuat setiap anggota istana Tianchen sangat percaya diri. Mereka merasa bahwa istana Tianchen sekarang adalah kekuatan paling kuat di 3000 dunia, dan mereka dapat membunuh siapapun mereka inginkan tanpa konsekuensi apapun. Kendalanya hanyalah masalah sepele. Di Menara Pantom, "Hun Lao, aku telah membuka segel di lantai 6 Menara Tiandao, kita bisa masuk." Ye Tianfei segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk membuka segel di lantai 6 Menara Tiandao dan berkata kepada Tuan Hun, "Oke, ayo segera masuk." Orang tua itu mengangguk. Jadi keduanya melintas dan memasuki lantai 6 Menara Tiandao pada saat yang bersamaan. Ruangan di lantai 6 sangat kecil, hanya ada satu ruangan kecil. Hanya ada meja batu di ruangan itu, dan di atasnya ada dahan layu yang memancarkan perubahan kehidupan kuno. Sepintas, dahan ini tidak ada yang istimewa, ia hanya berupa dahan yang kering atau bahkan retak. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan ada gambar-gambar buram yang muncul di sekitar dahan tersebut. Di antara gambar-gambar tersebut, satu dunia lain muncul dan menghilang secara bergantian. Selain itu, ada juga tanda ilusi dan kekecewaan misterius transparan yang masih ada, seperti lapisan kabut ilusi, tampak kabur dan misterius. Begitu dia melihat dahan yang Mahtei, Tuan Hun tidak bisa menahan gemetar dan terlihat sangat bersemangat. "Kutu kupret muda, kamu akhirnya mencapai lantai 6. Aku meninggalkan hadiah untukmu di lantai 6. Ini cabang ini. Saya rasa, tanpa saya beritahu, Anda seharusnya sudah bisa menebak asal-muasal cabang ini." "Ya, cabang ini milik pohon kekacauan dunia sama seperti Anda. Saat itu saya menemukan 2 cabang pohon kekacauan dunia. Kedua cabang tersebut telah melalui jangka waktu yang sangat lama. Belakangan, saya menyimpan kedua cabang ini. Kutu kupret kecil, kamu adalah cabang yang melahirkan kewarasan. Saya telah menyimpan cabang lainnya di Menara Tiandao. Ini adalah cabang di depan Anda. Xiao Huan, setelah kesimpulan saya, Anda dan cabang ini seharusnya jatuh dari pohon dunia kekacauan yang sama, jadi Anda dapat mencoba menggabungkan cabang ini. Jika Anda dapat mengintegrasikannya, kekuatan Anda akan meningkat pesat, dan Anda mungkin menjadi seorang kaisar di masa depan." Jangan meragukan pernyataan saya, pohon kekacauan dunia adalah pohon dewa legendaris, jauh lebih maju daripada kaisar surga. Cobalah dan semoga berhasil. Pada saat ini, suara Kaisar Desolate kuno terdengar. Seperti yang diharapkan. Setelah mendengarkan kata-kata Kaisar Desolate kuno, Tuan Hun menjadi lebih bersemangat dan berjalan selangkah demi selangkah menuju cabang. Cabang lain dari pohon dunia kekacauan. Tidak heran ia memiliki hukum ruang dan waktu yang begitu canggih. Ye Tianfei sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Desolate kuno. "Kaisar Guhuang, kamu sangat baik padaku." Tuan Hun berdiri di depan cabang itu dan berkata dengan terharu. "Hun Lao, kamu harus mencoba sesuai dengan kata-kata Kaisar Desolate kuno. Jika kamu bisa menggabungkan cabang ini, kekuatanmu pasti akan melonjak." Ye Tianfei berkata pada Tuan Hun. "Oke, aku akan mencobanya." Orang tua itu mengangguk. "Nak, buka segel di lantai 7 Menara Tiandao sekarang."
Setelah beberapa saat, Tuan Hun menjadi tenang dan berkata kepada Ye Tianfei. Bagus. Ye Tianfei keluar dari lantai 6 menara, duduk bersila di menara Pantom, dan mulai membuka segel lantai 7 menara. Saat ini, Hu Miao sedang mengendalikan pesawat luar angkasa untuk terbang cepat menuju lokasi Jianfen. Semuanya, kami baru saja menerima pesan dari Kaisar Tianluo. Kami menunggu di sini. Anak laki-laki itu pasti akan segera melewati lokasi ini. Kami bersembunyi di sini menunggunya. Di suatu tempat dalam kehampaan yang kacau, sejumlah besar makhluk berdiri, masing-masing dengan aura tajam, dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu berkata dengan keras. Kelompok makhluk ini semuanya berasal dari penguasa berbagai kekuatan besar dan keluarga di 3000 dunia. Mereka semua adalah setengah kaisar dan kuat. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berjubah abu-abu itu, makhluk lainnya mengangguk. Semuanya, bendera formasi ini diberikan kepadaku oleh Kaisar Tianluo. Itu adalah formasi lengkap yang disebut formasi jaring bumi Tianluo. Kita perlu bekerja sama untuk menyiapkan formasi jaring ini. Setelah pengaturannya berhasil, ruang ini dapat ditutup sepenuhnya. Selama anak itu menerobos ke dalam jangkauan formasi, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Orang tua berkemeja abu-abu itu melambaikan tangannya, dan sejumlah besar bendera formasi muncul di depan semua orang. Bendera formasi ini sangat banyak dan memiliki warna yang beragam. Setiap bendera formasi memancarkan energi ruang yang kuat, membuat ruang di sekitarnya sedikit berubah. Formasi jaring yang legendaris. Setelah mendengar perkataan lelaki tua berkemeja abu-abu itu, beberapa makhluk mau tidak mau berkata dengan terkejut. Formasi jaring langit dan bumi adalah formasi kuno yang terkenal di antara 3000 dunia. Konon formasi tersebut berada di tangan master formasi tertentu yang telah lama bersembunyi. Kaisar Langit benar-benar memberikan formasi jaring langit dan bumi. Oke semuanya, mari kita mulai menyiapkan formasi bersama sekarang. Setiap orang hanya perlu bertanggung jawab atas sebagian dari bendera formasi. Orang tua berkemeja abu-abu berkata dengan suara yang dalam, dan dengan lambaian tangannya, peta orientasi ilusi muncul di ruang di depannya. Kemudian, para master setengah kaisar ini mulai bekerja sama untuk membentuk formasi. Pada saat yang sama, di Menara Pantom, Ye Tianfei sedang berkonsentrasi untuk memecahkan segel di lantai 7 Menara Tiandao. Hun Lao menemukan tempat di Menara Pantom dan mulai menyatukan cabang-cabang pohon dunia kekacauan. Baik orang tua maupun cabang ini jatuh dari pohon dunia kekacauan yang sama. Mereka memiliki akar yang sama dan sumber yang sama. Di Menara Pantom, sekitar setengah tahun kemudian, Hun Lao akhirnya menyatukan cabang-cabangnya dengan sempurna. Ketika Tuan Hun benar-benar menyatu dengan cabang itu, energi luar angkasa yang menakutkan yang berpusat pada Tuan Hun menyebar ke segala arah seperti sinar matahari, menyebabkan menara hantu berguncang dengan hebat. Kemudian energi luar angkasa yang menakutkan ini menembus Menara Pantom dan menyebar ke luar angkasa, menyebabkan ruang di sekitar pesawat ruang angkasa bergetar hebat. Energi luar angkasa yang sangat kuat. Ye Tianfei awalnya berkonsentrasi untuk memecahkan segel di lantai 7 Menara Tiandao. Dia merasakan energi luar angkasa menakutkan yang dilepaskan oleh Tuan Hun, dan terkejut dan bahagia. Hun Lao, tolong gabungkan cabang itu. Ye Tianfei datang ke Hun Lao. Ya, saya sudah menggabungkan cabang itu. Saya dan dia adalah satu, dan dapat dengan mudah diintegrasikan. Orang tua itu mengangguk. Lalu seberapa besar kekuatanmu meningkat sekarang? Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Lurus ke atas. Mulai sekarang, jika kamu membutuhkan bantuan dalam pertarungan, kamu selalu dapat memanggilku untuk membantu. Kata orang tua itu. Itu bagus. Ye Tianfei merasakan aura misterius yang terpancar dari Tuan Hun dan mengangguk penuh semangat. Sejujurnya, saya tidak tahu seberapa kuat saya sekarang. Setelah saya menggabungkan cabang itu, saya membangkitkan beberapa kekuatan magis. Efek dari kekuatan magis ini dalam pertarungan sebenarnya hanya akan diketahui setelah latihan. Selain itu, kekuatan magis ini baru saja dibangkitkan dan mungkin memerlukan periode adaptasi sebelum dapat mengerahkan kekuatan terkuatnya. Orang tua itu berkata lagi, apa yang kamu bangun pastilah kekuatan supernatural dari klan Chaos World Tree. Chaos World Tree adalah legenda. Pohon dewa yang dimaksud, kekuatan magis klan ini benar-benar menakutkan. Kata Ye Tianfei.
Tapi yang bisa saya yakini adalah tingkat energi antariksa dan hukum antariksa saya memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya 100 kali lebih kuat. Sekarang saya dapat dengan mudah melihat situasi apapun di ruang sekitar, dan sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari saya. Hun Lao melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan ruang di sekitarnya, dan kemudian berbicara. Kemampuan persepsi spasial saya dengan mudah menyelimuti dunia sekitarnya. Saya dapat dengan jelas melihat gerakan apapun di dunia itu. Setelah beberapa saat, Pak Hun berkata lagi dengan heran. Dia terus-menerus bereksperimen dengan kesadaran spasialnya. Aku sudah bisa merasakan selusin dunia di dekat sini. Tak lama kemudian, Pak Hun kembali berteriak penuh semangat. Hun Lao, tingkat energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasamu saat ini belum setingkat Kaisar Surga, kan? Ye Tianfei sedikit terkejut. Itu mungkin. Orang tua itu mengangguk. Seperti yang diharapkan dari pohon dunia kekacauan. Ye Tianfei tidak bisa menahan rasa kagumnya. Dapat dikatakan bahwa tingkat energi ruang angkasa dan hukum ruang angkasa Hun Lao saat ini telah jauh melebihi Ye Tianfei. Jadi, bukankah tingkat energi luar angkasamu lebih kuat dari milikku? Ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba muncul dan berkata kepada Tuan Hun. Tentu saja. Apakah Anda tidak puas? Kalau begitu mari kita mencobanya. Jawab Hun tua. Hun Lao melepaskan sejumlah besar energi luar angkasa, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dan berubah bentuk. Ulat sutra naga bertanduk emas juga melepaskan energi luar angkasanya dan bertabrakan dengan energi luar angkasa Hun Lao. Energi luar angkasa dari kedua belah pihak bertabrakan. Ruang itu langsung riyuntuh dan berubah menjadi pecahan ruang dan waktu yang mengepul. Hanya saja ruang di Phantom Tower diperkuat dengan hukum khusus dan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Sungguh menakjubkan. Ulat sutra naga bertanduk emas sangat terkejut hingga dia terus mundur. Dia menggunakan keterampilan gerakan warisan klannya, terus-menerus mengubah lintasan dan arah, dan akhirnya berhasil sepenuhnya menghindari serangan energi luar angkasa dari Hun Lao. Sebenarnya warisan luar angkasa keluargamu juga sangat bagus, tapi kamu belum sepenuhnya dewasa. Saat kamu sudah dewasa di masa depan, tingkat energi luar angkasamu mungkin mencapai tingkat Kaisar Surga, atau bahkan lebih kuat. Kata Hun tua pada ulat sutra naga bertanduk emas. Ulat sutra naga bertanduk emas adalah peninggalan kuno. Jika benar-benar tumbuh, kekuatannya secara alami tidak akan lemah. Selanjutnya, Ye Tianfei terus membuka segel di lantai 7 menara Tiandao. Meskipun tingkat kekuatan jiwa Ye Tianfei saat ini sudah sangat bagus, segel di lantai 9 menara Tiandao lebih kuat satu sama lain, sehingga akan membutuhkan waktu tertentu bagi Ye Tianfei untuk membuka segel di lantai 7. Di menara Phantom, 3 bulan kemudian, Ye Tianfei akhirnya berhasil memecahkan segel tingkat ke-7. Ayo masuk dan melihat. Ye Tianfei membawa Tuan Hun ke lantai 7 menara Tiandao. Dewa Kristal. Mata Ye Tianfei dan Hun Lao bersinar pada saat bersamaan. Karena begitu mereka melangkah ke lantai 7, Ye Tianfei dan Tuan Hun melihat sekotak besar kristal ilahi, mekar dengan cahaya cemerlang. Jumlahnya setidaknya beberapa ribu. Ini adalah warisan dari keterampilan Kaisar kuno. Tuan Hun menunjuk ke 6 slip batu giok di atas meja batu dan berteriak pelan. Kekuatan jiwa Ye Tianfei merasakan masa lalu dan menemukan bahwa masing-masing dari 6 slip giok ini mencatat seni bela diri dan seni bela diri, dan semuanya adalah seni bela diri dan seni bela diri tingkat Kaisar. Seni bela diri dan seni bela diri tingkat Kaisar adalah harta yang tak ternilai harganya bagi sebagian besar makhluk hidup. Secara umum, setiap Kaisar Surgawi akan memiliki keahlian khusus masing-masing. Yah, seni kekaisaran semacam ini. Semuanya baik-baik saja. Ye Tianfei merasakan setiap batu giok tergelincir dan mengangguk. Ada juga beberapa senjata ajaib setingkat Kaisar Surga. Ye Tianfei melihat sekeliling dan menemukan 10 senjata ajaib lagi di tingkat Kaisar Surga. 2 harta kekaisaran tingkat tinggi. Dan salah satunya adalah pedang panjang. Mata Ye Tianfei tertuju pada pedang panjang, yang merupakan harta kekaisaran tingkat tinggi. Hukum tingkat kaisar juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, dari rendah ke tinggi, yaitu harta kaisar dasar, harta kaisar tingkat menengah, harta kaisar tingkat tinggi, dan harta kaisar sempurna. Nilai dari 10 harta kekaisaran ini tidak dapat diukur, terutama 2 harta kekaisaran tingkat tinggi.
Bahkan Kaisar Surga akan tergerak ketika dia melihatnya. Sumber daya budidaya masih banyak. Kristal sumber yang tak terhitung jumlahnya. Segala jenis ramuan berharga, segala jenis bahan alami dan harta duniawi. Ye Tianfei melihat sekumpulan cincin luar angkasa, dan ketika dia merasakan kekuatan jiwanya, dia menemukan bahwa cincin luar angkasa ini semuanya diisi dengan berbagai sumber daya budidaya yang berharga. Sumber daya budidaya ini tidak hanya berharga, tetapi juga sangat melimpah. Selain itu, beberapa harta karun bahkan belum dilihat oleh Ye Tianfei, sehingga sulit untuk menilai di tingkat harta apa mereka berada. Koleksi Kaisar Surgawi secara alami sangat menakjubkan. Kristal ilahi, warisan keterampilan tingkat kaisar, harta karun kaisar, semua harta ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika dilepaskan, itu akan menyebabkan banyak makhluk dari dunia luar mengambilnya. Sepertinya kita perlu meluangkan waktu untuk menghitung harta karun ini secara perlahan. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Sebagian besar koleksi kaisar kuno ada di sini. Penatua Hun melihat berbagai harta karun yang bertumpuk di lantai 7 satu per satu dan berkata dengan lembut. Tentu saja, Kaisar Desolate kuno masih memiliki beberapa harta kekaisaran tingkat sempurna, tapi dia pasti akan menyimpannya dan menggunakannya dalam pertempuran. Orang tua itu melanjutkan, "Wah, aku tidak membutuhkan sebagian besar barang-barang ini. Itu milikmu, termasuk seni kekaisaran semacam itu." Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Dalam benak Tuan Hun, dia sudah menganggap Ye Tianfei sebagai keturunan kaisar kuno, jadi tentu saja dia tidak akan pelit dengan barang baik apapun yang dia miliki dan akan memberikannya kepada Ye Tianfei. "Hun Lao, terima kasih banyak," jawab Ye Tianfei. "Kaisar Agung dari tanah air kuno memintaku untuk mengikutimu, jadi apalagi yang bisa kami lakukan dengan sopan?" Kata orang tua itu. "Masih ada 8 dan 9 lantai tersisa di Menara Tiandao. Kapan kamu berencana memecahkannya?" tanya Hun tua. "Mungkin agak enggan untuk memecahkan lantai 8 dan 9 sekarang. Saya akan meluangkan waktu untuk memecahkannya ketika energi jiwa saya menjadi lebih kuat." Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. "Itu bagus." Orang tua itu mengangguk. "Sumber daya ini dapat meningkatkan kekuatan Anda, jadi luangkan waktu untuk berlatih. Bagi Anda saat ini, hal yang paling mendesak sebenarnya adalah meningkatkan kekuatan Anda." Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. "Ya." Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei mengumpulkan semua barang di menara lantai 7, dan kemudian mulai berlatih dalam pengasingan di menara Pantom. "Mari kita latih Sutra 9 yang ke tingkat ke-8 terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Anda dapat berlatih 9 yang sutra dan roda totem 9 istana secara bersamaan." Tianfei duduk, berpikir sejenak, dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan 1000 kristal ilahi dan meletakkannya di depannya, lalu mengeluarkan sejumlah besar sumber daya yang luar biasa. 1000 kristal ilahi digunakan untuk mempraktikkan 9 sutra yang. Sumber daya dalam jumlah yang menakjubkan itu digunakan untuk mengembangkan roda totem 9 istana. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai berlatih 9 yang sutra. Ye Tianfei telah berlatih 9 sutra yang ke tingkat kesempurnaan ke-7 sebelumnya, dan sekarang dia berlatih di tingkat ke-8. Binatang berkepala 9 itu juga bergegas keluar dari punggung Ye Tianfei dan mulai melahap sumber daya budidaya di sekitarnya. Di Menara Pantom, sekitar 2 bulan kemudian, sekitar 800 kristal ilahi telah dimurnikan dan diserap sepenuhnya. Ye Tianfei akhirnya mengembangkan 9 yang sutra ke kondisi sempurna. 8 bola cahaya emas besar digantung di atas kepala, memancarkan cahaya keemasan menyilaukan yang tak ada habisnya sehingga mustahil untuk melihat langsung ke arahnya. Ketika tingkat ke-8 dari 9 meridian yang selesai, penglihatan yang lahir adalah formasi kuno yang disebut formasi Dewa Kuno 8 yang. Sekarang saya bisa menggunakan formasi 8 Dewa Kuno untuk melawan musuh. Ye Tianfei berpikir, dan 8 bola cahaya emas di atas kepalanya berubah menjadi 8 dewa emas kuno, duduk bersila di kehampaan, dengan penampilan megah dan aura yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Kedelapan dewa ini terhubung satu sama lain dan posisinya sangat indah, membentuk formasi pertempuran. Visi yang dihasilkan dengan mempraktikkan keterampilan tertentu sebenarnya adalah formasi kuno. Saya harus mengatakan bahwa 9 yang sutra memang salah satu keterampilan paling ajaib di 3000 dunia.
Latih 9 yang sutra ke tingkat ke-8, yang telah meningkatkan kekuatan tempur saya secara signifikan. Ye Tianfei merasakan 8 dewa kuno di atas kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Binatang berkepala 9 ini sekarang mampu bertarung melawan setengah kaisar sempurna. Ye Tianfei merasakan binatang berkepala 9 itu dan berkata dengan sedikit terkejut. Binatang dewa berkepala 9 berdiri di samping Ye Tianfei. Badannya yang besar dikelilingi oleh tekanan energi yang kuat dan menakutkan, memberikan penindasan yang sangat besar kepada orang-orang, seolah-olah binatang purba berkepala 9 itu keluar dari gulungan sejarah kuno. Selama periode ini, binatang berkepala 9 itu melahap sejumlah besar sumber daya budidaya yang berharga dan menghabiskan banyak energi, tetapi efeknya sangat bagus. Berapa level teknik yang kamu latih ini? Seberapa jauh pencapaian Anda dalam mempraktikkan teknik ini? Sumber daya budidaya yang dimakan oleh binatang berkepala 9 ini telah mencapai. Pada level tertentu, meski semakin kuat, mereka tampaknya memiliki potensi yang tidak terbatas. Saya curiga selama Anda memberi mereka sumber daya pelatihan yang cukup, mereka bahkan mungkin mencapai tingkat kaisar surgawi. Tuan Hun tiba-tiba muncul, memandangi binatang berkepala 9 itu, dan bertanya dengan heran. Saya tidak tahu tingkat keahlian apa ini. Bahkan sekarang saya tidak tahu sampai tingkat mana saya telah mempraktikkan teknik ini. Bagaimanapun, selama saya terus memberi mereka sumber daya pelatihan, mereka dapat terus menjadi lebih kuat, seolah-olah tidak ada batasan atas. Jawab Ye Tianfei. Roda totem 9 istana secara tidak sengaja diperoleh Ye Tianfei dari reruntuhan kuno setelah ia menjadi kaisar surga di kehidupan sebelumnya. Dia baru mulai berlatih secara formal dalam kehidupan ini, jadi Ye Tianfei tidak terlalu paham dengan teknik ini dan tidak memiliki banyak pengalaman dalam berlatih sampai sekarang. Saya merasa di antara seni bela diri dan seni bela diri yang pernah Anda latih, yang satu ini adalah yang paling misterius dan mungkin memiliki potensi terbesar. Kata lelaki tua itu sambil menghela nafas. Itu mungkin. Saya juga ingin melihat kekuatan seperti apa yang akan dicapai teknik ini jika saya terus mempraktikkannya. Ye Tianfei mengangguk. Seni kekaisaran yang ditinggalkan oleh kaisar kuno ini juga sangat bagus. Anda dapat menghabiskan waktu untuk mempraktikkannya. Kata Hun tua. Itulah yang kumaksud. Ye Tianfei tersenyum. Kemudian Ye Tianfei mengeluarkan 6 slip giok seni bela diri yang ditinggalkan oleh Kaisar Desolate kuno dan mulai membaca isi yang tercatat di dalamnya secara mendetail. Kekuatan hutan belantara yang luar biasa. Salah satu slip giok mencatat teknik ini. Diperkirakan ini adalah teknik utama Kaisar kuno. Apa? Keterampilan ini sebenarnya mengandung beberapa hukum abadi. Kamu Tianfei. Setelah membaca garis besar Dahuang Tiangong, saya merasa sedikit terkejut. Karena menurut garis besar dari Great Wilderness Heavenly Skill sebenarnya adalah teknik abadi yang berisi hukum cara abadi. Teknik abadi, hukum abadi. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bingung. Apakah ada dewa atau makhluk abadi di dunia ini? Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Tianfei diserang oleh 3 kaisar surgawi selama proses menjadi dewa, dan kemudian jatuh. Di 3000 dunia besar dan kecil, sebagian besar makhluk hidup mengira bahwa para dewa berada di atas kaisar surga. Namun, keterampilan yang dipraktikkan oleh Kaisar Desolate kuno sebenarnya mengandung hukum keabadian, yang membuat Ye Tianfei mulai meragukan apakah memang ada dewa di atas kaisar surga. Lupakan saja. Cepat atau lambat aku akan memikirkannya. Pada akhirnya, Ye Tianfei berhenti memikirkan masalah ini. Tinju Nirwana, kapak pembuka langit, 8 langkah naga langit, 3 jari tahanan abadi, sutra hati. Ye Tianfei kemudian mempelajari seni bela diri dan seni bela diri yang tercatat di 5 slip giok lainnya satu persatu. Dapat dikatakan bahwa masing-masing dari mereka adalah seni kekaisaran yang sangat berharga. Jika berhasil dikembangkan, kekuatan yang dapat diberikannya pasti sangat menakutkan. Sutra hati sebenarnya adalah buku rahasia untuk mengembangkan energi mental. Ye Tianfei sedikit terkejut ketika persepsi jiwanya memasuki slip giok yang mencatat sutra hati. Energi mental adalah energi yang sangat terpencil dan sangat langka yang sangat sulit untuk dikembangkan. Dikatakan bahwa hanya makhluk dengan bakat yang sangat tinggi dan kemampuan pemahaman yang sangat kuat yang dapat mengembangkan energi mental.
Selain itu, di antara 3.000 dunia, hanya ada sedikit cara untuk mengembangkan energi mental. Bahkan jika Ye Tianfei adalah kaisar surgawi di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mendapatkan panduan rahasia apapun tentang aspek ini. Tanpa diduga, Kaisar Desolate kuno sebenarnya memiliki teknik semacam ini dalam koleksinya. Kamu harus mempelajari sutra hati ini dengan cermat ketika kamu punya waktu. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Hanya saja saya mendengar bahwa menumbuhkan energi mental itu sangat sulit dan membutuhkan kerja keras yang sangat lama sebelum bisa mencapai apapun. Jadi sisihkan dulu untuk saat ini dan pelajari lagi nanti saat Anda punya waktu. Mari kita latih seni kekaisaran yang dapat membawa kesuksesan cepat terlebih dahulu. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Faktanya, Ye Tianfei sendiri memiliki banyak seni kekaisaran dalam koleksinya, tetapi dia masih berada di level setengah kaisar sekarang. Ada beberapa seni kekaisaran tingkat tinggi yang membutuhkan tingkat kekuatan tertentu sebelum dia memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Sejauh ini, Ye Tianfei hanya berlatih 3 seni kekaisaran, Tombak Hyukum, Ledukan Yanyang, dan Tinju Ujian. Ketiga jenis ini adalah seni kekaisaran yang relatif umum dan tidak terlalu kuat, yang cocok untuk dipraktikkan Ye Tianfei sekarang. 8 langkah naga langit adalah gerak kaki, saya harus bisa mempraktikkannya. Tampaknya 3 jari tahanan abadi juga bisa dipraktikkan. Oke, cobalah. Setelah Ye Tianfei mempelajari 6 slip giok seni bela diri berulang kali, dia memutuskan untuk berlatih 8 langkah naga langit dan 3 jari tahanan abadi. Adapun kungfu surgawi hutan belantara agung, meskipun mengandung hukum keabadian, Ye Tianfei tidak berencana untuk mempraktikkannya untuk saat ini, karena latihan utama Ye Tianfei saat ini adalah 9 sutra yang hanya ketika sutra 9 yang dipraktikkan ke tingkat tertinggi, Ye Tianfei akan mempertimbangkan untuk beralih ke metode budidaya utama lainnya. Jadi Ye Tianfei mulai berlatih pengasingan di Menara Pantong lagi. 3 bulan kemudian, Ye Tianfei akhirnya berhasil menguasai 8 langkah naga langit dan 3 jari tahanan abadi, dan hampir tidak bisa menggunakannya untuk melawan musuh. Ada yang tidak beres. Biarkan Hum Yao segera menghentikan pesawat luar angkasa itu. Pada saat ini, Tuan Hun tiba-tiba berkata dengan nada serius. Ada apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun, Ye Tianfei segera berhenti berlatih dalam pengasingan, keluar dari Menara Pantom, dan meminta Hum Yao untuk menghentikan pesawat luar angkasa tersebut. Pada saat ini, Hun Lao juga muncul di Menara Pantom, melepaskan energi luar angkasanya dan merasakan kehampaan yang kacau di depannya. Ada sekelompok makhluk yang mengintai di depan, masing-masing dari mereka relatif kuat. Dan sepertinya ada formasi besar yang tersusun. Kekuatan formasi itu sangat kuat. Saya merasakan aura energi yang dipancarkan oleh formasi itu, menyegel ruang yang luas sepenuhnya. Setelah merasakannya sejenak, Tuan Hun mengerutkan kening dan berkata, "Oh, apakah ada hal seperti itu?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun, Ye Tianfei segera melepaskan energi jiwanya dan merasakan ke depan. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei samar-samar merasakan aura energi samar dari formasi. Selain itu, ada juga aura banyak makhluk hidup yang bersembunyi di lokasi berbeda. Benar saja, ini adalah formasi yang relatif kuat. Jika bukan karena pengingat Old Hun, saya mungkin tidak akan bisa merasakan formasi ini sebelumnya. Ye Tianfei diam-diam terkejut. Dengan level formasi Ye Tianfei, dia hampir tidak dapat merasakannya, yang menunjukkan bahwa level formasi itu pasti sangat tinggi. Setelah Hun Lao menggabungkan cabang lain dari pohon dunia kekacauan, energi luar angkasa dan hukum luar angkasanya telah meningkat secara signifikan akhir-akhir ini, dan kemampuannya untuk memahami ruang telah mencapai tingkat yang mencengangkan, sehingga dia dapat meningkatkan persepsinya tentang formasi yang menyegel ruang tersebut. Siapa yang orang-orang ini coba hadapi dengan membentuk formasi kuat di sini? Wah, mereka di sini bukan untuk berurusan denganmu. Tuan Hun mengerutkan kening dan berkata, "Hei, ini sangat sederhana. Coba saja dan Anda akan tahu. Jika mereka ada di sini untuk berurusan dengan saya akan memperlakukan mereka dengan baik," kata Ye Tianfei sambil mensibir. "Saudara Situ, maaf mengganggumu." Ye Tianfei memindahkan Situ Konger keluar dan menjelaskan situasinya kepadanya. "Itu bagus." Situ Konger mengangguk. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei melangkah keluar dari pesawat luar angkasa,
menyebarkan keterampilan badannya dan menuju kehampaan yang kacau di depan. Lihat, sepertinya anak laki-laki itu bernama Ye Tianfei. Kaisar Tianluo berkata bahwa dia pasti akan lewat di sini, dan itu benar. Dalam kehampaan yang kacau di depan, sejumlah besar makhluk dengan aura tajam mengintai. Makhluk-makhluk ini secara bersamaan melihat Ye Tianfei datang dari kejauhan dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Anak ini masih sangat muda, tapi dia sebenarnya memiliki kekuatan setengah kaisar junior. Dia memang seorang jenius muda yang langka. Sayangnya dia tidak mengetahui ketinggian dunia, dan dia memprovokasi Kaisar Tianluo. Dia sudah mati. Beberapa makhluk mensibir. Semuanya, cobalah yang terbaik untuk menahan nafasmu. Begitu anak itu masuk ke dalam jaring, dia tidak akan bisa terbang. Juga, semua orang tidak boleh meremehkannya. Saya mendengar bahwa banyak setengah kaisar telah mati di tangannya. Salah satu makhluk itu berkata dengan hati-hati. Mendengus. Dia hanya seorang setengah kaisar junior, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Diperkirakan setengah kaisar yang tewas di tangannya hanyalah setengah kaisar junior. Dia hanyalah seekor semut di depan kita. Beberapa makhluk berkata dengan nada menghine. Bagaimanapun, ini adalah tugas yang diberikan oleh Kaisar Tianluo sendiri. Sebaiknya kita menanggapinya dengan serius dan menyelesaikannya dengan serius. Jika tidak, tidak akan ada yang bisa disalahkan ketika Kaisar Tianluo menyalahkan kita. Seorang makhluk hidup menasihatinya. Jadi semua makhluk bersembunyi di tempatnya, menatap Ye Tianfei, menunggu Ye Tianfei memasuki jangkauan formasi. Ye Tianfei sepertinya tidak tahu apa-apa dan berjalan selangkah demi selangkah menuju posisi formasi. Akhirnya berjalan menuju formasi. Lihat, anak itu akan memasuki jaring. Sesosok makhluk berbisik. Saat berikutnya, Ye Tianfei melangkah maju dan menyentuh formasi di depan. Tirai cahaya formasi besar langsung muncul, menutupi seluruh ruang tempat Ye Tianfei berada. Haha, anak itu akhirnya masuk ke dalam jaring. Sekarang dia tidak punya sayap untuk terbang. Sejumlah besar makhluk bergegas keluar dari segala arah dan mengepung Ye Tianfei. Siapa kamu? Ye Tianfei melirik makhluk-makhluk itu dan bertanya dengan suara yang dalam. Nak, kami di sini untuk membunuhmu. Makhluk-makhluk itu mendekati Ye Tianfei selangkah demi selangkah, dan salah satu dari mereka mensibir. Makhluk-makhluk ini semuanya adalah setengah kaisar tingkat tinggi atau setengah kaisar sempurna. Kebanyakan dari mereka berasal dari kekuatan besar di masing-masing dari 3.000 dunia. Mereka semua kuat dan berkuasa, dan mereka tidak menganggap serius junior seperti Ye Tianfei semua. Di dalam, Bun Ni aku, Anda dan saya adalah orang asing, dan kami tidak punya dendam. Mengapa Anda datang untuk membunuh saya? Ye Tianfei bertanya lagi. Nak, kamu telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kamu provokasi. Baiklah, bersiaplah untuk mati. Kata beberapa makhluk. Siapa yang aku sakiti? Ada begitu banyak master setengah kaisar yang datang untuk membunuhmu. Aku anak SMP, apakah itu adil? Yah, meskipun kamu benar-benar ingin membunuhku, kamu harus memberitahu aku siapa yang memintamu untuk membunuhku. Kata Ye Tianfei. Wah, kenapa kamu begitu bertele-tele? Cepat pergi dan mati. Kenapa kamu tahu begitu banyak? Sesosok makhluk berteriak keras, mendekati Ye Tianfei dengan niat membunuh. Bahkan jika itu berarti kematian, setidaknya kamu harus membiarkan aku mati dengan jelas. Kata Ye Tianfei dengan tenang. Baiklah nak, aku akan membiarkanmu mati dengan jelas. 3 kaisar surgawilah yang meminta kami untuk membunuhmu. Sesosok makhluk berteriak. Seperti yang diharapkan, Ye Tianfei tidak bisa menahan senyum dingin ketika mendengar ini. Jangan bicara terlalu banyak omong kosong padanya, bunuh saja dia dan ayo segera lapor ke Kaisar Tianluo. Terlambat dan segalanya akan berubah. Makhluk dengan kepribadian yang relatif tenang berbicara. 3 kaisar surgawi sebenarnya mengirim kita untuk menangani bocah ini. Bukankah ini sedikit merepotkan dan apakah menurutmu terlalu tinggi tentang bocah ini? Banyak makhluk merasakan keadaan Ye Tianfei, menunjukkan rasa jijai, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Jangan bicara omong kosong. Apakah 3 kaisar agung surga adalah sesuatu yang dapat Anda diskusikan secara sewenang-wenang? Apakah Anda tidak takut menimbulkan bencana? Segera,
makhluk di dekatnya mengeluarkan suara untuk mengingatkannya. Makhluk yang baru saja berbicara itu tiba-tiba terbangun, berkeringat dingin, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tuan setengah kaisar ini hanya dapat dianggap sebagai semut di depan 3 kaisar surgawi. Jika mereka membuat 3 kaisar surgawi tidak bahagia, saya khawatir mereka akan segera dibunuh. Bencana bagi badan. Ayo kita lakukan. Seorang pria jangkung dan kuat maju selangkah, mengulurkan telapak tangannya, dan terus memperbesarnya untuk meraih Ye Tianfei. Pria kuat ini memiliki tanduk tebal yang tumbuh di kepalanya. Dia berasal dari klan kuat yang terkenal di 3000 dunia, klan Tianyu. Tangan besar pria kuat itu terulur setengah dan berubah menjadi kuku yang tebal, memancarkan tekanan energi yang menakutkan dan langsung meruntuhkan ruang di depannya, membaginya menjadi pecahan ruang dan waktu yang mengepul. Sayang. Kenapa aku merasa ada yang salah dengan aura pria ini? Tidak seperti wujud aslinya. Pada saat ini, beberapa kaisar setengah sempurna akhirnya menunjukkan ekspresi ragu. Engah. Sebelum kuku pria besar itu menyentuh Ye Tianfei meleduk dan berubah menjadi potongan kekuatan jiwa, yang langsung menghilang. Itu palsu. Ini hanyalah klon jiwa yang lemah. Kamu baru saja menipu kami. Segera, para master setengah kaisar menjadi marah dan mulai berteriak. Berdasarkan kekuatan mereka tidak menyadari bahwa Ye Tianfei hanyalah tiruan sekarang, yang membuat mereka merasa sangat tidak tahu malu dan sangat marah. Para master terkenal ini sebenarnya ditipu oleh seorang anak junior. Bentuk asli anak itu pasti ada di dekat sini. Coba temukan dia. Beberapa makhluk berteriak dengan marah. Jadi makhluk-makhluk ini segera berpencar dan bergegas ke ruang sekitarnya, mencari badan asli Ye Tianfei. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba muncul. Di kejauhan, dia mensibir makhluk yang mencari kemana-mana. Ye Tianfei yang baru saja memasuki formasi jaring besar baru saja disimulasikan oleh Ye Tianfei menggunakan secercah kekuatan jiwa. Karena 72 kekuatan transformasi magis Situ Konger, aura klon jiwa Ye Tianfei persis sama dengan badan aslinya, dan bahkan kaisar setengah sempurna itu tidak dapat mengenalinya untuk sementara waktu. Mereka benar-benar di sini untuk berurusan denganmu. Tampaknya ketiga kaisar surgawi memiliki keraguan dan tidak berani menyerang Anda secara terbuka, jadi mereka telah mengerahkan begitu banyak tuan setengah kaisar untuk berurusan dengan Anda. Aneh. Benarkah perjanjian Taiko yang melindungi Anda? Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Itu mungkin. Bagaimanapun, adalah hal yang baik bagiku untuk bisa menghindari menghadapi 3 kaisar secara langsung. Kata Ye Tianfei. Ya, 3 kaisar surgawi mengira mereka bisa berurusan denganmu hanya dengan membiarkan orang-orang ini datang, dan mereka sedikit meremehkanmu. Tuan Hun berkata sambil tersenyum. Hanya saja sebaiknya kamu berhati-hati. Saya khawatir pada akhirnya, ketiga kaisar surgawi akan mengetahui bahwa orang-orang ini tidak dapat berurusan dengan Anda, sehingga mereka tidak akan mengambil risiko mengambil tindakan terhadap Anda. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak memiliki peluang untuk menang melawan 3 kaisar surgawi. Tuan Hun berpikir sejenak dan kemudian berkata kepada Ye Tianfei dengan nada serius. Ya, Ye Tianfei mengangguk dan sedikit mengernyit. Ye Tianfei juga khawatir hal ini akan terjadi. Apapun yang terjadi, mari kita hadapi orang-orang di depan kita ini dulu. Ye Tianfei melihat makhluk di kejauhan dan berkata dengan dingin. Setelah Ye Tianfei selesai berbicara, dia melangkah maju. Saat Ye Tianfei mengambil langkah ini, kekosongan di bawah kakinya tiba-tiba bergetar, seperti selembar kain yang diguncang dengan keras. Mengaum, raungan naga yang keras datang dari badan Ye Tianfei. Ketika para master setengah kaisar di depan mendengar naga itu mengaum, hati mereka bergetar hebat, seolah-olah mereka ditarik dengan keras oleh sesuatu. Ini adalah 8 langkah naga langit yang baru saja dipraktikkan Ye Tianfei. Dalam keterkejutan, mata makhluk-makhluk itu melihat ke arah posisi Ye Tianfei dari kejauhan, dan pada saat yang sama menemukan Ye Tianfei. Itu anak laki-laki itu. Itu adalah badan aslinya. Anak ini berani menunjukkan wajahnya. Bukankah dia benar-benar takut Mah Tei? Kelilingi dia, jangan biarkan dia kabur. Makhluk-makhluk itu terkejut dan bahagia, dan mereka membentangkan badan mereka dan bergegas menuju ke arah Ye Tianfei. Ye Tianfei mengambil langkah maju, melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu,
dan mencapai setengah kaisar tingkat tinggi dengan kecepatan luar biasa. Raungan naga besar keluar dari badan Ye Tianfei lagi, mengguncang badan setengah kaisar senior dan menjadi sedikit pucat. "Pergilah ke neraka," Ye Tianfei berkata dengan ringan, mengulurkan jari dan menyerang ke depan secara tiba-tiba. Jari ini terus membesar, dan langsung berubah menjadi pilar Optimus, memancarkan tekanan energi yang menakutkan, memunculkan rune misterius, dan menekan ke arah setengah kaisar tingkat tinggi. "Nak, itu kamu. Inilah sifat aslimu. Anda mencari kematian." Karena 8 langkah naga langit Ye Tianfei terlalu cepat, baru pada saat inilah setengah kaisar senior bereaksi. Dengan tergesa-gesa, setengah kaisar senior menekan ke depan. Tinju setengah kaisar senior bertabrakan dengan jari itu, dan hanya terjadi sedikit jalan buntu. Kemudian badannya terguncang dan terbang mundur, seperti layang-layang dengan tali putus. Bagaimana mungkin? Setengah kaisar senior ini tidak percaya bahwa dia benar-benar tersingkir oleh kepindahan dari seorang anak junior. Sekarang, jari besar lainnya tiba-tiba terbentuk di depannya, melepaskan tekanan energi yang menakutkan dan menyerangnya. Dalam kemarahan, setengah kaisar tingkat tinggi membuka mulutnya dan melemparkan pagoda kuning bertingkat 3. Dengan keras, pagoda 3 lantai itu diledupkan, dan kemudian jari raksasa itu menekan langsung badan setengah kaisar tingkat tinggi. Bang! Setengah kaisar tingkat tinggi menjerit dan badannya hancur berkeping-keping. Baik badan dan jiwa hancur. Klon vampir muncul, membuka mulutnya dan menyedotnya, langsung menelan semua esensi dan darah asli dari setengah kaisar tingkat tinggi ini. 3 jari tahanan abadi bagus. Hanya 2 jari yang diperlukan untuk membunuh setengah kaisar tingkat tinggi, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Ye Tianfei mengambil 1 langkah ke depan dan melakukan 8 langkah naga langit lagi. Dia seperti naga terbang yang terbang di langit, dan langsung tiba di depan setengah kaisar tingkat tinggi lainnya. "Saya harus mengatakan bahwa Tianlong Babu terlalu cepat. Selama Anda menggunakannya, Anda dapat langsung melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan mencapai lokasi terdekat." Ketika setengah kaisar senior melihat Ye Tianfei bergegas di depannya, dia ketakutan dan marah. Dia mengorbankan 4 atau 5 senjata sihir tingkat setengah kaisar sekaligus, mengaktifkannya pada saat yang sama, dan meledukkannya ke arah Ye Tianfei. Dengan pemikiran dari Ye Tianfei, binatang berkepala 9 itu bergegas keluar dari belakang dan menerkam setengah kaisar senior. Setengah kaisar tingkat tinggi ini bahkan tidak bisa menahan 1 gerakan pun di depan binatang dewa berkepala 9 itu. Dia hancur berkeping-keping dan mati mengenaskan di tempat. Klon vampir itu mengulurkan tangannya, menyedot semua esensi darah dan menelannya ke dalam perutnya. Selanjutnya, Ye Tianfei terus menggunakan 8 langkah naga langit, dan mengambil 5 langkah lagi berturut-turut. Setiap langkah secara akurat sampai di depan setengah kaisar tingkat tinggi, membunuhnya seketika. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia sudah bisa membunuh setengah kaisar tingkat tinggi secara instan. Begitu saja, Ye Tianfei mengambil 8 langkah berturut-turut dan membunuh 7 setengah kaisar tingkat tinggi berturut-turut. Pemandangan ini mengejutkan makhluk lainnya. Semuanya, hati-hati. Kekuatan bertarung anak ini sepertinya sangat aneh, jauh melebihi levelnya. Seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam. "Aku akan membunuhnya." Seorang pria parubaya dengan wajah dingin dan arogan bergegas menuju Ye Tianfei. Pria parubaya ini berasal dari kekuatan yang sangat kuat dan juga merupakan setengah kaisar kesempurnaan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Tianfei. "Ayo!" Ye Tianfei mensibir. Dalam sekejap mata, pria parubaya itu bergegas menuju Ye Tianfei. Ye Tianfei tiba-tiba menjalankan 9 yang sutra, dan 8 bola cahaya emas besar naik ke langit. Kemudian 8 bola cahaya ini berubah menjadi 8 dewa kuno, memancarkan aura yang menakutkan. Mengaum. 8 dewa semuanya meraung, turun dari langit, dan menekan pria parubaya itu. Ini adalah penglihatan yang muncul dengan sempurna pada tingkat ke-8 dari 9 yang sutra, formasi dewa kuno 8 yang. Di bawah penindasan 8 dewa kuno, pria parubaya merasakan tekanan yang luar biasa, dan bahkan gerakannya menjadi lebih lambat. Mengaum. Saat berikutnya, monster berkepala 9 itu menyerang bersama dan mencabik-cabik pria parubaya itu dalam hitungan detik. Tidak hanya badannya, tetapi juga jiwanya hancur.
Panggilan. Klon vampir itu bergegas maju dan menelan semua esensi dan darah aslinya. Binatang berkepala 9 sudah memiliki kekuatan untuk melawan setengah kaisar sempurna, dan bersama dengan Ye Tianfei, kekuatan tempur yang bisa mereka keluarkan sangat menakutkan. Bagaimana mungkin? Ketika makhluk-makhluk itu melihat Ye Tianfei membunuh setengah kaisar sempurna dengan begitu mudah, ekspresi mereka sangat berubah dan mereka tidak dapat mempercayainya. Kapan setengah kaisar sempurna menjadi begitu lemah? Dia terbunuh hanya dalam beberapa gerakan. Akibatnya, tidak ada satupun kaisar setengah sempurna yang berani meremehkan Ye Tianfei lagi. Mereka semua memandang Ye Tianfei dengan ketakutan. Kekuatan 9 yang sutra tingkat ke-8 sangat bagus. Saya mulai mendapatkan kembali perasaan kuat yang saya miliki di kehidupan saya sebelumnya, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Ye Tianfei telah mengembangkan 9 yang sutra ke tingkat ke-9, dia bisa mulai menyerang alam kekaisaran. Hidup ini tidak jauh lagi. Bagaimana mungkin? Makhluk-makhluk lain mengecilkan mata mereka dan tidak dapat mempercayainya. Anda tahu, pria parubaya ini adalah setengah kaisar sempurna, dan dia terbunuh dalam hitungan detik. Kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Tianfei sungguh menakjubkan. Saya akhirnya mengerti mengapa 3 kaisar surgawi mengirim begitu banyak dari kita untuk menangani anak ini. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Seorang makhluk berkata dengan suara gemetar. Ayolah, jangan buang waktuku. Ye Tianfei berjalan maju selangkah demi selangkah dan berkata dengan ringan. Dengan kekuatan tempur Ye Tianfei saat ini, dia tidak memiliki banyak tekanan saat menghadapi setengah kaisar tingkat tinggi dan setengah kaisar sempurna di depan. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei menggunakan 8 langkah naga langit lagi, dan raungan naga besar keluar dari badannya. Ye Tianfei mendatangi setengah kaisar tingkat tinggi dalam 1 langkah. Ye Tianfei meninjunya, dan kekuatan pukulan yang menakutkan menyebabkan ruang di depannya runtuh, menyebabkan pecahan ruang dan waktu yang tak ada habisnya beterbangan. 8 dewa kuno di atas kepala Ye Tianfei melepaskan energi penekan yang menakutkan bersama-sama, menekan setengah kaisar tingkat tinggi sampai wajahnya memerah. Ye Tianfei mendorong tinjunya ke samping, langsung membunuh setengah kaisar tingkat tinggi. Ayo pergi bersama. Ayo bekerja sama untuk membunuh orang ini. Makhluk lain akhirnya tahu ada yang tidak beres. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan dibunuh satu persatu oleh Ye Tianfei. Sejumlah besar setengah kaisar tingkat tinggi dan setengah kaisar sempurna menunjukkan keterampilan gerakan mereka dan bergegas menuju Ye Tianfei dari segala arah. Tuan setengah kaisar ini tidak lagi peduli dengan status mereka dan mulai bekerja sama untuk mengepung Ye Tianfei. Setengah kaisar tingkat tinggi dan setengah kaisar sempurna ini semuanya adalah master terkenal di 3000 dunia. Mereka biasanya menyendiri dan bahkan dihormati sebagai leluhur, tetapi sekarang mereka benar-benar berkumpul dan bekerja sama untuk mengepung anak junior. Seperti jika berita itu menyebar, mungkin akan menimbulkan sensasi di seluruh 3000 dunia. Nak, menderita kematian. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu memegang pedang panjang dan menebas miliaran energi pedang, berguling kembali seperti air terjun yang cerah. Perhatikan gerakannya. Seorang pria kekar dengan cahaya perak mengalir di sekujur badannya bergegas mendekat, rambutnya beterbangan, dia mengepalkan tangannya, dan kedua tinju peraknya terus mengembang, menghantam seperti 2 gunung perak. Nak, lihat kapak ajaibku. Seorang lelaki tua jangkung dengan wajah merah memegang 2 kapak raksasa dan menebas dengan mengancam. Kemudian, 4 atau 5 master lagi tiba pada waktu yang bersamaan. Setengah dari mereka adalah setengah kaisar yang sempurna. Dan ada lebih banyak master yang terus-menerus mendekati Ye Tianfei. Bagus sekali. Ye Tianfei tidak takut sama sekali saat menghadapi begitu banyak master, melainkan mendidih dengan semangat juang dan meraung keras. Binatang berkepala 9 itu bergegas keluar lebih dulu, masing-masing menghalangi tuannya. Klon vampir itu memegang pedang panjang berdarah di tangannya dan bergegas keluar. Dengan satu pukulan, dia memotong lengan setengah kaisar tingkat tinggi, menyebabkan darah terciprat. Selama ini, klon vampir telah melahap esensi dan darah asli dari banyak master setengah kaisar. Dalam sekejap mata, hanya dalam 2 gerakan, klon vampir memotong badan dan jiwa setengah kaisar tingkat tinggi menjadi 2 bagian pada saat yang bersamaan.
8 dewa kuno di atas kepala Ye Tianfei membentuk formasi dewa kuno 8 yang masing-masing memiliki mata terbuka lebar, masing-masing memegang senjata sihir kuno di tangan mereka menyerang ke depan bersama-sama, langsung menyerang. Setengah kaisar yang sempurna memaksanya mundur. Ledukan. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang spiritual 5 elemen bergegas keluar, membentuk formasi pedang abadi pembunuh 5 elemen, berguling ke depan dan mencekik, menghalangi setengah kaisar sempurna. Nak, meskipun kekuatan bertarungmu sangat kuat, mustahil untuk menang melawan begitu banyak tuan kita sendirian. Kamu harus mati hari ini. Seorang lelaki tua kurus bergegas mendekat dan berteriak keras seperti guntur. Meskipun lelaki tua ini tidak terlalu tinggi, rambut panjangnya berdiri tegak dan sangat terang hingga menyilaukan. 2 cahaya keemasan yang menakutkan keluar dari pupilnya, yang sangat menakutkan. Saat berbicara, 2 cahaya emas di mata lelaki tua itu berubah menjadi 2 salib emas dan menebas ke arah Ye Tianfei. Kemanapun mereka lewat, ruang itu langsung terbelah menjadi 2, dan sejumlah besar fragmen ruang dan waktu terbang dengan liar, menciptakan kengerian yang menakutkan. Pemandangan. Dang-dang. Ye Tianfei memegang pedang panjang dan mematihkan 2 lampu pedang yang meratakan dunia, menghalangi 2 salib emas. Selama pertempuran, badan Ye Tianfei terus meningkat, dan dalam sekejap dia berubah menjadi raksasa, berdiri tegak di langit dan di tanah, dan kekuatan fisik yang kuat mengalir keluar dari badannya. Membunuh. Semangat juang Ye Tianfei mendidih dan dia bergegas maju untuk membunuh. Saat ini, ada lebih dari 100 master setengah kaisar yang mengepung Ye Tianfei. Dan lebih dari separuhnya adalah setengah kaisar sempurna. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Cukup untuk menghancurkan kekuatan apapun di 3000 dunia. Melihat dari kejauhan, dia melihat serangan satu demi satu, membombardir Ye Tianfei seperti hujan lebat. Ye Tianfei tiba-tiba menggunakan teknik pengendalian senjata, dan lebih dari 1000 senjata ajaib muncul pada saat yang sama, dan kemudian diaktifkan pada saat yang sama, membombardirnya ke segala arah. Dari lebih dari 1000 senjata ajaib ini, hampir 1000 adalah senjata ajaib setengah kaisar. Beberapa dari senjata ajaib setengah kaisar ini ditinggalkan di Menara Tiandao oleh Kaisar Agung Kehancuran Kuno, beberapa dipersembahkan oleh Raja Suzaku ketika Ye Tianfei meninggalkan alam Suzaku, dan beberapa dikumpulkan dan diakumulasikan oleh Ye Tianfei. Ye Tianfei sekarang memiliki senjata ajaib setengah kaisar dalam jumlah yang mencengangkan. Metode macam apa ini? Anak ini sebenarnya bisa mengaktifkan dan mengendalikan begitu banyak senjata ajaib pada saat yang bersamaan. Melihat pemandangan ini, para master yang mengepung Ye Tianfei sangat terkejut. Mungkinkah itu adalah teknik pengendalian pasukan yang ditinggalkan oleh prajurit surgawi kuno? Dikatakan bahwa orang tua Tianbing adalah yang terbaik dalam mengendalikan senjata sihir. Dia dapat mengendalikan sejumlah besar senjata sihir sekaligus untuk melawan musuh, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Sesosok makhluk berteriak, "Ya, saya pernah melihat pengenalan tentang prajurit surgawi di sebuah buku kuno. Saya tidak pernah menyangka bahwa anak ini benar-benar akan diwarisi oleh prajurit surgawi." Makhluk lain menjawab dengan keras, dengan keserakahan di matanya. "Haha, ya, Anda sebenarnya pernah mendengar tentang orang tua Tianbing, dia sedikit berpengetahuan." Ye Tianfei mengaktifkan lebih dari 1000 senjata ajaib, dan tekanan mengerikan seperti lautan luas meletus, memaksa makhluk di sekitarnya terus mundur sambil tertawa keras. Selama pertempuran, Ye Tianfei terus membunuh satu demi satu master setengah kaisar, terutama setengah kaisar tingkat tinggi. Begitu Ye Tianfei mendekat, mereka tidak dapat menahan serangan kekerasan Ye Tianfei dan terbunuh seketika. Tapi jumlah lawannya terlalu banyak. Selama pertempuran, Ye Tianfei dipukul beberapa kali berturut-turut. Sebuah tombak bahkan menembus jantung, menembus badan. Untungnya, kualitas badan Ye Tianfei kuat, dan dia kembali ke keadaan semula dalam hitungan detik dengan menggunakan badan Jiamu Qingdi. Kutu kupret. Fungsi pemulihan fisik anak ini begitu kuat hingga sepertinya dia tidak bisa dikalahkan sampai mati. Beberapa makhluk menyerang Ye Tianfei, dan di awalnya sangat bersemangat, tetapi ketika dia menemukan bahwa luka Ye Tianfei pulih dalam sekejap mata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah. "Semuanya, minggir, aku akan menggunakan senjata ajaib yang diberikan oleh Kaisar Tianluo untuk menangani anak ini."
Selama pertempuran, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih tiba-tiba berbicara kepada tuan lainnya. Senjata ajaib yang dihadiahkan oleh Kaisar Tianluo. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, tuan lainnya menjadi energi. Kekuatan senjata sakti yang dianugerahkan oleh seorang kaisar surgawi tentu luar biasa. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan pedang kecil dengan bentuk biasa muncul. Pedang itu terus membesar, dan dalam sekejap mata, pedang itu berubah menjadi pedang raksasa dan menebas ke arah Ye Tianfei. Ujung pedang raksasa ini terlihat biasa saja, dan bahkan tidak mengeluarkan banyak energi pedang. Tapi ekspresi Ye Tianfei tiba-tiba berubah. Meskipun pedang raksasa ini tidak memiliki ujung yang tajam, namun mengandung energi pedang yang sangat canggih. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu langsung hancur tanpa suara, meninggalkan area vakum yang gelap. Semuanya, saya juga memiliki senjata ajaib yang dihadiahkan oleh Kaisar Yuyue. Ayo lepaskan sekarang dan bekerja sama dengan senjata ajaib Kaisar Tianluo untuk membunuh Ye Tianfei bersama-sama. Saat ini, seorang wanita tua berdiri dan berkata dengan dingin. Senjata ajaib Kaisar Yuyue. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa sangat gembira. Wanita tua itu melambaikan tangannya, dan jepit rambut giok putih terbang keluar, mekar dengan cahaya terang, langsung menerangi kehampaan yang kacau, membuat setiap detail terlihat. Aura menakutkan memenuhi udara tanpa suara, membuat seluruh orang merasa dingin dan menyeramkan. Pedang raksasa dan jepit rambut giok digantung di kehampaan pada saat yang sama, keduanya memancarkan tekanan energi yang menakutkan. Keduanya adalah senjata ajaib yang diberikan oleh Kaisar Surga. Dua harta kekaisaran. Ye Tianfei melihat kedua senjata ajaib itu dan tidak bisa menahan cemberut. Jika hanya ada dua harta kekaisaran, Ye Tianfei pasti tidak akan takut, karena Ye Tianfei memiliki banyak harta kekaisaran di badannya, dan dia dapat menanganinya hanya dengan mengeluarkan beberapa. Namun, ada batasan tingkat kaisar yang tersembunyi di dua harta kaisar ini. Setelah diaktifkan, energi yang meleduk sangat kuat, jauh lebih kuat daripada rata-rata kaisar setengah sempurna. Artinya kedua kaisar surgawi tersebut telah menyimpan sebagian energinya pada kedua senjata ajaib tersebut, namun belum lengkap, sehingga tidak akan memicu perjanjian kuno. Hei, wah, kamu memang monster. Kamu memiliki kekuatan bertarung seperti itu di usia muda. Diperkirakan tidak banyak orang di seluruh dunia yang berpenduduk 3.000 orang. Namun, jika Anda memprovokasi 3 kaisar agung, tidak ada gunanya bahkan jika Anda 100 kali lebih jahat. Di antara 3.000 dunia, Kaisar Surga adalah penguasanya. Setiap orang di bawah Kaisar Surga adalah seekor semut. Wanita tua itu mendesak jepit rambut giok itu untuk maju dan berkata sambil mensibir. Semuanya, ayo serang dari depan, dan kalian bisa menyerang dari samping dan membunuh anak ini bersama-sama. Pria tua berjanggut dan berambut putih itu berteriak. Kedua harta kekaisaran meleduk pada saat yang sama, melepaskan tekanan energi yang sangat besar dan menekan Ye Tianfei seperti dua lautan luas. Saat dua harta kekaisaran diaktifkan, semua yang ada di kehampaan ini langsung ditekan, dan semuanya tampak diam. Master setengah kaisar lainnya juga menggunakan keterampilan mereka untuk mengepung Ye Tianfei dari kedua sisi, dan melancarkan serangan kekerasan bersama-sama. Nah, hati-hati, energi yang dimiliki oleh kedua senjata ajaib ini adalah energi setingkat kaisar. Hun Tua mengingatkan, aku tahu. Ye Tianfei sedikit mengernyit dan mundur untuk menghindari serangan itu. Kedua harta kekaisaran ini mengandung sebagian dari kekuatan Kaisar Tianluo dan Kaisar Yuyue, dan Ye Tianfei tidak dapat menghadapinya secara langsung dengan kekuatannya saat ini. Kedua kaisar surgawi itu bersusah payah untuk membunuhmu. Mereka tidak hanya memberimu formasi yang kuat, mereka juga menyegel sebagian kekuatan mereka ke dalam dua senjata ajaib ini. Kata orang tua itu, tentu saja mereka ingin menyingkirkanku. Ye Tianfei mensibir. Ye Tianfei tahu bahwa 3 kaisar surgawi pasti tahu tentang kelahirannya kembali dan perjalanan waktu kembali untuk berlatih lagi. Meskipun hal semacam ini ajaib, Ye Tianfei percaya bahwa beberapa ahli deduksi dengan kemampuan deduksi yang kuat mungkin dapat menyimpulkannya. Sepertinya di antara 3.000 dunia, pasti ada ahli deduksi yang sangat terampil yang mendeduksi saya. Hehe, kalau ada kesempatan di kemudian hari, saya pasti akan mengenal master deduksi ini. Ye Tianfei berpikir dalam hati.
Dua harta kekaisaran mengunci Ye Tianfei dan terus mendekat. Sebenarnya ada jejak tanda kekuatan jiwa tingkat kaisar di masing-masing dari dua harta kekaisaran ini. Ye Tianfei menyipitkan matanya dan menemukan bahwa ada dua tanda jiwa tingkat kaisar surgawi yang tersembunyi di dua harta kekaisaran. Meskipun dua tanda kekuatan jiwa tingkat kaisar ini sangat lemah, mereka mengandung ingatan dua kaisar surgawi dan dapat mengendalikan kedua senjata ajaib tersebut untuk bertarung. Sampai batas tertentu, ini seperti Kaisar Tianluo dan Kaisar Yuyue yang secara pribadi mengendalikan dua senjata ajaib ini untuk menyerang Ye Tianfei. Pada saat ini, dua harta kekaisaran semakin dekat, dan tekanan energi yang sangat besar menutup ruang sepenuhnya. Bang! Di bawah penindasan dua harta kekaisaran, badan Ye Tianfei terguncang dan terbang mundur, membuatnya sedikit tidak stabil. Hal ini membuat Ye Tianfei mengerti bahwa dalam pertarungan sesungguhnya, dia memang bukan tandingannya. Haha hebat, senjata ajaib yang diberikan oleh dua kaisar surgawi ini memang bisa menangani anak ini. Mohon bekerja lebih keras, ayo bekerja sama untuk membuni anak ini. Ketika para master setengah kaisar melihat pemandangan ini, mereka semua sangat gembira. Semua master setengah kaisar mulai menyerang dengan lebih gile, dan serangan kekerasan menghantam Ye Tianfei seperti tetesan air hujan. Nak, aku sarankan kamu mundur dulu, tidak perlu bertengkar dengan mereka. Jika Anda ingin pergi, saya dapat menggunakan teknik ruang rahasia untuk secara langsung mengubah ruang ini dan memungkinkan Anda keluar dengan lancar. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Bagus, ayo pergi dulu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan mengangguk. Oke, ayo pergi. Inilah yang namanya menjaga perbukitan hijau dan tidak khawatir kehabisan kayu bakar. Kata orang tua itu. Begitu dia selesai berbicara, Tuan Hun muncul tepat di samping Ye Tianfei, melepaskan energi luar angkasa misterius yang menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya mulai berputar dan berubah bentuk, satu di atas yang lain, seperti lapisan gelombang. Akibatnya, kekosongan ruang dan waktu ini mulai menjadi aneh dan sangat tidak stabil. Serangan yang menimpa Ye Tianfei benar-benar mengubah arahnya karena distorsi ruang dan waktu. Ayo pergi. Tuan Hun mengulurkan dahan untuk menggulung Ye Tianfei, mundur beberapa langkah, lalu melangkah jauh ke angkasa dan pergi menuju kejauhan. Tidak, sebatang pohon lolos bersama anak itu. Semua master setengah kaisar itu berteriak. Mari kita lepaskan energi luar angkasa bersama-sama untuk mencegah dia melarikan diri. Banyak makhluk berteriak. Semua master setengah kaisar melepaskan tingkat energi spasial mereka untuk menutupi lokasi di mana Ye Tianfei pergi, berusaha mencegah Ye Tianfei pergi. Namun, tingkat energi luar angkasa Hun Lao jauh lebih tinggi daripada mereka, dan Tuan setengah kaisar ini tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kepergian Ye Tianfei dan Hun Lao. Dalam sekejap mata, Tuan Hun membawa Ye Tianfei pergi dan menghilang. Setelah menggabungkan cabang lain dari pohon dunia kekacauan, tingkat energi luar angkasa Hun Lao meningkat pesat, mendekati tingkat kaisar surga. Kita tidak bisa membiarkan anak itu lolos. Ayo kejar. Orang tua berjanggut dan berambut putih itu berwajah muram dan berteriak dengan tegas. Dia mendesak pedang raksasa itu untuk menebas punggung Ye Tianfei. Ledukan. Wanita tua itu juga mengaktifkan jepit rambut giok, yang langsung menembus ruang dan mengejar Ye Tianfei. Kedua harta kekaisaran terus-menerus melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, mengunci Ye Tianfei, dan mengejarnya dari dekat. Kedua harta kekaisaran ini mengandung seberkas tanda kekuatan jiwa di tingkat kaisar surgawi, sehingga mereka dapat mengunci aura Ye Tianfei dan mengejarnya sepanjang jalan. Tuan setengah kaisar lainnya mengikuti di belakang, terus-menerus melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, mengikuti dua harta kekaisaran. Tidak mudah bagi dua gumpalan tanda jiwa kaisar surga untuk benar-benar mengunci diriku. Orang tua itu mensibir. Sekarang Hun Lao telah membangkitkan beberapa kekuatan magis dari Chaos World Tree, dan ketika digunakan, efeknya tidak dapat diprediksi. Setelah beberapa saat, pisahkan dunia, Hun Lao mencapai posisi tertentu dan tiba-tiba mengeluarkan minuman ringan. Ruang di sekitarnya tiba-tiba retak terbuka dan terbagi menjadi beberapa bagian ruang, yang bergerak cepat ke arah yang berbeda. Setiap puing luar angkasa memiliki bayangan Hun Lao. Sesaat, pecahan luar angkasa ini melesat ke kejauhan dan menghilang. Saat berikutnya, dua harta kekaisaran tiba di lokasi ini.
Namun, kedua harta karun kekaisaran ini tidak dapat lagi menunjukkan dengan tepat keberadaan Tuan Hun, sehingga mereka harus berhenti di lokasi ini. Setelah beberapa saat, Tuan setengah kaisar lainnya juga menyusul. Di mana anak itu? Mungkinkah dia diizinkan melarikan diri? Masing-masing master setengah kaisar ini sangat tidak rela. Dengan begitu banyak master mereka yang bertindak bersama di bawah perintah Kaisar Surga, mereka awalnya berpikir bahwa menangani anak junior akan menjadi tugas yang sangat mudah, tetapi mereka tidak menyangka akan berakhir dalam situasi yang memalukan seperti itu. Setelah membunuh begitu banyak orang, mereka berhasil menang dengan bantuan dua harta kekaisaran, namun pada akhirnya Ye Tianfei berhasil melarikan diri. Ayo pergi ke makam pedang. Pada saat ini, Tuan Hun dan Ye Tianfei berada jauh dari Tuan setengah kaisar dan muncul dalam kehampaan kacau lainnya. Ye Tianfei memikirkannya dan berkata, jadi Ye Tianfei melanjutkan menuju lokasi kuburan pedang. Segera setelah itu, Ye Tianfei sampai pada kehampaan yang kacau balau. Jika perhitunganku benar, pintu masuk ke makam pedang seharusnya berada di ruang kosong ini. Ye Tianfei berdiri di kehampaan, melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya ke segala arah. Ye Tianfei telah mempelajari lokasi waktu dan ruang spesifik perpustakaan Paviliun Jianhuang dari sesepuh perpustakaan Paviliun Jianhuang, dan mungkin itu ada di sini. Hun Lao, tingkat energi luar angkasamu sangat tinggi. Rasakan baik-baik dan lihat apakah kamu dapat menemukan lokasi kuburan pedang. Ye Tianfei berkata kepada Tuan Hun sambil menyadari kehampaan. Ye Tianfei memahami bahwa tingkat energi luar angkasa Hun Lao sekarang lebih tinggi daripada miliknya. Oke. Old Hun juga melepaskan kekuatan jiwanya dan mulai mencari pintu masuk ke kuburan pedang. Menurut tetua Paviliun Kaisar Pedang, makam pedang sebenarnya berada di ruang kecil, dan pintu masuk dan keluar dari ruang kecil itu ada di ruang ini. Setelah Anda menemukan pintu masuk dan keluar, Anda bisa memasuki kuburan pedang. Saat Ye Tianfei dan Tuan Hun sedang mencari pintu masuk ke kuburan pedang di kehampaan, ada beberapa kelompok makhluk yang datang menuju lokasi ini dari kejauhan. Menurut catatan di buku kuno di perpustakaan Villa Penjaga Pedang kami, lokasi makam pedang seharusnya berada tepat di depan, tidak jauh. Ayo percepat dan kita akan segera sampai di sana. Saya berharap makam pedang belum dikunjungi orang lain terlebih dahulu. Di antara sekelompok makhluk, seorang wanita heroik berkata dengan lantang. Ada lebih dari 200 orang dalam kelompok makhluk ini, dan masing-masing dari mereka memancarkan energi pedang yang tajam, terus-menerus memotong ruang di sekitarnya dengan momentum yang luar biasa. Saudari Xiao, menurutku kamu tidak perlu khawatir. Di antara 3000 dunia, Villa Penjaga Pedang kami adalah kekuatan Kendo yang paling kuat. Alam rahasia seperti makam pedang, yang berfokus pada ilmu pedang, seharusnya hanya dicatat di Villa Penjaga Pedang kami. Terlebih lagi, menurut catatan di buku kuno itu, makam pedang itu sangat berbahaya, dan dipenuhi dengan banyak energi Kendo. Jika Anda bukan seorang pendekar pedang, Anda akan dibatasi di mana-mana saat memasuki makam pedang. Oleh karena itu, meskipun orang lain menemukan kuburan pedang, mereka mungkin tidak berani menerobos masuk. Hanya orang-orang dari Sword Guard Villa kami yang berhak masuk. Seorang pemuda berjubah biru berbicara dengan arogan. Saudara muda Hao, meskipun ilmu pedangmu bagus, ingatlah untuk tidak terlalu bangga. Ada banyak pahlawan di dunia. Kakak senior Xiao itu mengerutkan kening dan berkata, saudara muda Hao memiliki bakat yang bagus dalam ilmu pedang, tetapi dia sangat sombong. Oke, berhenti bicara omong kosong, ayo cepat. Kakak senior Xiao melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok orang dari Villa Penjaga Pedang menuju lokasi makam pedang. Pada saat yang sama, dalam kehampaan kacau lainnya, sekelompok makhluk sedang menuju ke lokasi kuburan pedang. Energi dan hukum yang ada di luar angkasa memang kalah jauh dengan dunia utama kita. Kualitas beberapa dunia yang baru saja kita lewati jauh lebih buruk daripada dunia utama kita, dan kekuatan keseluruhan makhluk di dalamnya juga sangat rendah. Seorang master setengah kaisar sebenarnya menyebut dirinya leluhur di dunia itu. Jika kita secara acak mengirimkan beberapa makhluk alam kaisar di dunia utama kita, kita mungkin dapat menyapu dunia luar tingkat rendah ini. Seorang pria berjubah hijau melangkah maju dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan nada menghine. Badan pria berjubah hijau itu dikelilingi oleh energi pedang yang padat dan tajam.
Energi pedang itu bersilangan dan terjalin menjadi jaring pedang, memotong ruang. Saat dia berbicara, cahaya pedang keluar dari pupilnya, dan cahaya pedang yang tak terlihat menyembur keluar, seperti pedang terbang keluar dari matanya, seolah matanya bisa membuni orang. Hei, kakak senior Ouyang, bagaimana Anda membandingkan dunia sampah di luar ini dengan dunia utama kita? Dunia utama kita dan 3000 dunia bukanlah dunia yang sama-sama sekali. Dunia utama kita seperti surga bagi dunia sampah di luar. Kita yang keluar dari dunia utama, ke makhluk di dunia luar, seperti dewa yang turun ke bumi, kita lebih unggul, haha. Seorang pria di sebelahnya tertawa bangga. Oke, jangan membicarakan topik yang tidak relevan ini. Saat kita keluar kali ini, tugas terpenting adalah menemukan kuburan pedang. Menurut Penatua Qianyi, kuburan pedang itu berisi banyak warisan pedang misterius. Warisan dari orang tua pedang terkenal di dunia utama kita diperoleh di kuburan pedang itu. Seorang pria jangkung dan langsing dengan sikap mengesankan angkat bicara. Mendesis. Setelah mendengar perkataan pria ini, semua makhluk lain di sekitarnya tersentak dan merasa sangat terkejut. Karena Patua Jian adalah pendekar pedang terkenal di dunia kuno di dunia utama. Dikatakan bahwa dia memasuki jalan abadi dengan pedang dan memperoleh status. Tanpa diduga, warisan Patua Jian diperoleh dari makam Jian. Itulah masalahnya. Mengapa sekte pedang surgawi kita tidak mengirim orang ke makam pedang untuk menjelajah lebih awal? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah sekte pedang surgawi kami mendapat berita tersebut, kami segera ingin mengirim orang untuk menemukan makam pedang dan memasukinya untuk menjelajah. Sayangnya, sebelum kami mengambil tindakan resmi apapun, dunia utama telah sepenuhnya tertutup dan tidak dapat dimasuki atau keluar. Baru sekarang dunia utama dibuka kembali dan terhubung dengan dunia luar, jadi para petinggi di faksi segera mengirim kami ke Swordgrave. Jika kami menemukan makam pedang, kami akan memasukinya terlebih dahulu dan mengirimkan pesan kembali ke petinggi di faksi, yang kemudian akan mengirimkan master sejati. Pria yang mengesankan itu berbicara. Ngomong-ngomong, semuanya, harap diperhatikan bahwa kali ini kekuatan yang keluar dari dunia utama untuk mencari makam pedang, selain sekte Tianjian kita, ada juga lembah pedang, sekte pedang Tianyi, dan kekuatan kendo lainnya, jadi bahkan jika kita dapat menemukan makam pedang, memasukinya, Anda juga akan menghadapi persaingan yang sangat ketat. Pria itu menambahkan, apakah pasukan kendo itu juga mengetahui tentang keberadaan makam pedang? Makhluk lain dari sekte pedang surgawi tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu. Di dunia utama terdapat banyak kekuatan kendo, dan kekuatan-kekuatan kendo tersebut tidak lemah. Oke, ayo kita percepat. Kuharap sekte pedang surgawi kita bisa selangkah lebih maju dan menemukan makam pedang dulu. Pria agung itu melambaikan tangannya, memimpin orang-orang dan kuda dari sekte pedang langit untuk berguling ke depan dalam kehampaan yang kacau. Saat ini, Ye Tianfei dan Tuan Hun sedang mencari pintu masuk dan keluar kuburan pedang dalam kehampaan yang kacau. Sayang, ruang di sana agak aneh, mari kita ke sana dan melihat-lihat. Tiba-tiba Hun Lao bergegas ke satu arah. Ye Tianfei segera mengikuti. Segera setelah itu, Tuan Hun datang ke suatu tempat dan berhenti. Itu saja. Rasakan dengan hati-hati dan lihat apakah Anda menemukan sesuatu. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Ye Tianfei berhenti, melepaskan energi jiwanya, dan merasakan lokasi yang disebutkan oleh Tuan Hun. Sungguh, ruang di sini sedikit berbeda, sepertinya ada ruang tersembunyi. Meskipun tingkat energi luar angkasa Ye Tianfei tidak sebaik Hun Lao, namun juga tidak lemah. Sesaat kemudian, dia menemukan sesuatu, dan menemukan fluktuasi energi luar angkasa yang lemah di lokasi itu. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada ruang tersembunyi di lokasi tersebut. Selain itu, Ye Tianfei juga merasakan semburan energi pedang yang kaya. Ruang ini mungkin adalah kuburan pedang yang kita cari. Ye Tianfei berkata dengan heran. Ayo, masuk. Ye Tianfei berjalan mendekat. Aku akan membuka ruangnya, kata Hun Tua. Segera setelah dia selesai berbicara, Tuan Hun melepaskan kekuatan energi luar angkasa yang kuat, berubah menjadi pisau panjang yang tak terlihat, dan menebas ke arah lokasi itu. Ruang itu tiba-tiba terbuka, pintu masuk dan keluar muncul, dan energi pedang tebal meraung dan ditembakkan terus-menerus. Semua energi pedang ini menunjukkan aura kuno perubahan waktu.
Tampaknya sudah ada sejak lama, tetapi masih sangat kuat. Ini memang kuburan pedang. Ye Tianfei melihat energi pedang yang kuat itu, mengangguk dan tersenyum. Energi pedang ini telah bertahan lama tetapi belum terhapus. Kualitasnya sangat tinggi. Tuan Hun berpengetahuan luas dan sekilas tahu betapa luar biasa pedang itu. Saat Ye Tianfei dan Tuan Hun hendak masuk ke ruang kecil di depan mereka, sekelompok orang tiba-tiba datang berguling dari kehampaan di kejauhan, sangat cepat, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Semuanya, kuburan pedang ada tepat di depan, dan aku bisa merasakan energi pedang. Seseorang berteriak. Kemudian rombongan orang tersebut dengan cepat bergegas menuju lokasi kuburan pedang. Kemudian, sekelompok orang juga muncul di arah lain. Mereka melihat pintu masuk dan keluar kuburan pedang dari kejauhan, dan mereka semua berteriak kaget. Kemudian, Ye Tianfei dan Tuan Hun merasakan beberapa kelompok orang muncul dari arah lain dan bergegas menuju lokasi kuburan pedang. Makhluk-makhluk ini semua datang ke makam pedang, dan tampaknya mereka semua adalah pembudidaya pedang. Dan beberapa di antaranya sangat kuat. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei, "Ya, tampaknya kekuatan yang mengetahui keberadaan Jian Fan bukan hanya paviliun Jian Huang. Abaikan mereka, ayo masuk dulu." Ye Tianfei mengerutkan kening, lalu berbalik dan berjalan ke ruang kecil di depannya bersama Tuan Hun. "Lihat, seorang anak masuk. Ayo percepat." Makhluk-makhluk yang bergegas menuju kuburan pedang melihat Ye Tianfei memasuki kuburan pedang, dan mereka semua menjadi cemas dan segera melaju menuju kuburan pedang. Saat ini, Ye Tianfei dan Hun Lao telah memasuki kuburan pedang. Sekilas, saya melihat gurun yang bergulung-gulung di depan saya, tak berbatas, dengan pasir dan bebatuan yang berterbangan, serta kegelapan. Langit di atas gurun ditutupi dengan energi pedang padat yang tak terhitung jumlahnya, yang terus melonjak, bergerak, dan memotong. Sejumlah besar energi pedang berkumpul, dan bahkan membentuk badai energi pedang, berguling dan terhanyut. Dapat dikatakan bahwa ruang ini dipenuhi dengan energi pedang yang kuat. Begitu Ye Tianfei dan Tuan Hun memasuki gurun ini, sejumlah besar energi pedang menyerang dari segala arah, terus-menerus menebas badan, membuat suara dentang dan percikan api berterbangan kemana-mana. Namun, kualitas fisik Ye Tianfei sangat kuat dan tidak dapat dirusiak oleh energi pedang tersebut. Adapun Hun Lao, dia adalah bagian dari pohon dunia kekacauan. Badan pohonnya jauh lebih keras dan tidak bisa dipotong oleh energi pedang ini sama sekali. Tuan Hun pernah memberitahu Ye Tianfei bahwa bahkan seorang master setingkat kaisar surga akan kesulitan untuk menghancurkan badan pohonnya. Oleh karena itu, meskipun energi pedang di ruang ini sangat menakutkan, Ye Tianfei dan Hun Lao tidak takut. Mereka berjalan melintasi gurun dan membiarkan energi pedang menyerang badan mereka satu demi satu. Makam pedang. Ini pasti kuburan pedang. Kami akhirnya memasuki kuburan pedang. Pada saat ini, banyak makhluk bergegas ke kuburan pedang dari dunia luar dan muncul di gurun ini sambil berteriak kaget. 7 atau 8 kumpulan makhluk muncul di gurun ini satu demi satu, membuat gurun ini benar-benar hidup. Namun, saat berikutnya, beberapa makhluk berteriak, karena makhluk tersebut diserang oleh energi pedang dalam jumlah besar segera setelah mereka tiba. Beberapa makhluk lemah langsung dikeluarkan isi perutnya dan berlumuran darah. Hati-hati, energi pedang di sini sangat tajam, tolong lindungi dirimu. Seseorang berteriak. Tiba-tiba, sebuah kereta muncul di gurun pasir, badannya dipenuhi cahaya berkabut, dipenuhi cahaya, dan berguling ke depan. Dang-dang, aliran cahaya pedang melesat dari segala arah, menghantam kereta, dan serangkaian suara dentingan terdengar. Tapi kereta ini adalah senjata ajaib tingkat kaisar, dan juga merupakan harta kekaisaran tingkat tinggi. Lampu pedang di sekitarnya tidak dapat merusiak kereta ini. Sekelompok makhluk berdiri di atas gerbong, masing-masing dengan aura tajam dan tatapan tajam seperti pedang. Di kepala adalah seorang pria dengan ciri-ciri yang indah, gaun biru panjang, sangat tampan, dikelilingi oleh lapisan cahaya pedang yang kuat, bersinar terang. Itu Liu Changfeng, murid jahat dari Lembah Pedang. Dikatakan bahwa dia adalah salah satu murid inti yang dilatih oleh Lembah Pedang. Dia menempati peringkat ke-8 dalam kekuatan di antara generasi muda Lembah Pedang. Saya tidak menyangka bahwa dia secara pribadi akan melakukannya. Pimpin tim kali ini. Tiba-tiba makhluk di dekatnya berbisik. Kami juga memiliki senjata sihir tingkat kaisar,
bawa mereka keluar untuk melawan energi pedang di sini. Ketika makhluk dari kekuatan lain melihat kereta di bawah manusia dan kuda lembah pedang, mata mereka berbinar dan mereka semua terbangun. Hasilnya, satu senjata sihir tingkat kaisar terus diaktifkan, dan 7 atau 8 senjata sihir tingkat kaisar muncul di gurun ini, mekar dengan cahaya ilahi yang mengepul untuk menahan energi pedang di sekitar mereka. Di bawah perlindungan harta kekaisaran ini, makhluk dari berbagai kekuatan menghela nafas lega dan dilindungi dari serangan terus-menerus dari energi pedang yang jumlahnya sangat banyak di gurun ini. Tidak bagus. Kakak senior Xiao, makhluk-makhluk itu sepertinya berasal dari dunia utama yang legendaris. Saya baru saja mendengar mereka menyebut dunia utama, dan kata-kata mereka sepertinya meremehkan kami makhluk di 3000 dunia. Saat ini, sekelompok makhluk tampak berhati-hati dan diam, sengaja menjaga jarak dengan orang lain, bahkan berbicara hanya berani menggunakan transmisi suara. Sepertinya legenda itu memang benar adanya. Dunia misterius yang muncul belum lama ini memang dunia utama. Semuanya, berhati-hatilah dan jangan berkonflik dengan makhluk di dunia utama ini. Saya sudah mengirim pesan kembali. Para ahli dari Sword Guard Villa kami akan segera tiba. Saat itu, kami tidak perlu terlalu takut dengan makhluk-makhluk di dunia utama ini. Seorang wanita yang memimpin mengirimkan pesan kepada makhluk lainnya. Makhluk-makhluk ini dapat menghasilkan senjata sihir tingkat kaisar, dan semuanya adalah harta kekaisaran tingkat tinggi. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengaktifkan harta kekaisaran ini. Mereka memiliki asal-usul yang luar biasa. Di kejauhan, Tuan Hun berbicara dengan Ye Tianfei melalui transmisi suara. Ya, kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan setengah kaisar, dan banyak dari mereka adalah setengah kaisar sempurna. Dia memiliki kekuatan setengah kaisar yang sempurna di usia muda. Di antara 3000 dunia, tampaknya tidak ada dunia lain yang dapat membina begitu banyak anak muda dengan kekuatan setengah kaisar, kecuali di satu tempat. Ye Tianfei melirik makhluk-makhluk itu dan berkata dengan suara yang dalam. Dunia utama. Apakah maksudmu semua makhluk ini berasal dari dunia utama? Tuan Hun segera mengerti apa yang dimaksud Ye Tianfei. Ya, mereka semua harus keluar dari dunia utama. Kata Ye Tianfei. Lupakan saja, abaikan saja. Mari kita lihat bagian depannya. Ye Tianfei berbalik dan menuju ke depan. Soalnya, anak laki-laki itu sangat aneh. Meski levelnya tidak tinggi, dia sama sekali tidak takut dengan energi pedang di sini. Terlebih lagi, pohon di sebelahnya memiliki aura kuno, dan sepertinya memiliki asal-muasal yang bagus. Beberapa makhluk memperhatikan Ye Tianfei di depannya. Bersambung.